Halo, halo. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga suara saya cukup jelas ya. Boleh di-react kalau suaranya sudah cukup jelas? Jempol. Coba. Nah, oke, sip kalau gitu. Oke, izin saya buka acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi menjelang siang ya, teman-teman semua. Ada juga Bapak Ibu Guru pastinya hadir sebagai peserta. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir, dan selamat datang di salah satu rangkaian webinar menuju Lomba Peneliti Belia. Jadi, perkenalkan, saya Arifin. Saya di sini akan menemani teman-teman semua dan juga Bapak Ibu sebagai host atau mungkin ya teman ngobrol gitu ya nanti sama Kak Vira juga. Gitu. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke mata acara sebelumnya, saya pengen tahu nih kan Indonesia tuh dari Sabang sampai Merauke ya, lebar sekali. Boleh dong di chat dari mana kotanya atau tempatnya. Kalau mau ditambah-tambah tadi saya nyebut tentang snack dan sarapan, mungkin ada snack dan sarapan khasnya di kota tersebut. Saya tunggu nih di chatnya. Sragen, wuih, mantap. Palembang hadir, wih, Cuko. Bandung, Sragen lagi. Wih, kalau saya dari Bandung nih teman-teman. Ambon hadir, wih ada yang dari Ambon, Lampung, Kalimantan Tengah. Wah, Palangkaraya, Kalteng. Saya lahir di Kalteng, BTW. Semoga nanti bisa kembali lagi ke tanah kelahiran. Oke, sip. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, tapi sebelum nanti saya ceritakan sedikit tentang background dari Kak Vira, saya ingin mengundang Ibu Monica untuk bisa memberikan kata sambutan. Silakan, Bu Mon. Oke, terima kasih Kak Arifin atas undangannya untuk memberikan sambutan. Selamat pagi anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru yang sudah hadir di sini dan juga saya kira ada masyarakat umum juga ya di sini karena pada pendaftaran itu ada juga mahasiswa, ada dosen ya yang eh, hadir yang meminta link pendaftaran. Jadi terima kasih semuanya sudah hadir di sini. Selamat datang di CYS. Dan juga mungkin yang perlu saya sampaikan adalah untuk apa acara ini. Jadi acara ini ditujukan untuk memberikan pembekalan khusus ya. Jadi ini memang untuk masyarakat umum, tetapi khususnya ini untuk pembekalan siswa-siswi yang akan mengikuti lomba riset yang bernama Lomba Peneliti Belia tahun 2024 yang diselenggarakan oleh CYS. Tentu ini untuk guru-guru pembimbingnya juga ya. Diharapkan melalui webinar ini kita punya wawasan ya, nambah wawasan di berbagai bidang. Salah satunya yang hari ini adalah bidang astronomi atau astrofisika dan nanti yang berikutnya ada bidang sejarah, ada bidang bidang uh, apa namanya life science, environmental science dan juga geografi. Jadi kami akan berusaha sebanyak mungkin membekali ya dari pakar-pakar kami. Intinya persiapan LPB ini akan berlangsung atau webinar ini sampai dengan bulan Juli ya, awal Juli. Dan mulai akhir bulan ini kami akan launching teknis atau petunjuk teknis lomba peneliti belia di berbagai provinsi. Jadi semua provinsi di Indonesia itu dapat mengikuti lomba peneliti belia, walaupun ada yang daring, ada yang luring. Sekarang yang dengan gembira saya mengatakan bahwa yang luring itu ada 8 tempat ya dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai ke Bali, sampai mudah-mudahan yang Papua juga jadi di sana dan kita bisa ketemu secara langsung. Ya. Dan hari ini kita sangat spesial karena saya ditemani atau pembicara yang hadir di sini keduanya ya pembicara dan apa narasumber dan juga hostnya ini alumni dari CYS, alumni lomba. Kalau saya mau memperkenalkan ininya nih hostnya dulu ya yang tadi sudah menyapa kita. Ya Arifin ini Muhammad Arifin Dobson ini adalah pemenang silver medal bidang applied physics di International Conference of Young Scientists tahun 2013 dan kontennya waktu itu adalah solar heating system yang sampai saat ini tetap eksis ya jadi digunakan oleh Arifin dan juga disebarkan ke masyarakat luas di Lembang yang dingin sehingga semua bisa menikmati hangatnya air hangat ya melalui sistem ini. Dulu waktu menang itu Arifin itu sekolah di SMA Negeri 3 Bandung ya kemudian melanjutkan ke S1-nya di Fisika Unpar
dan S2-nya astrofisika di ITB. Saat ini Arifin bekerja sebagai konsultan di konsultan dan sistem integrator astronomi dan juga di Paragon Corp Business Transformation Logistics. Ya, Arifin ini aktif sekali sebagai juri di lomba-lomba peneliti belia, juga sebagai pembina tim yang akan berangkat ke lomba internasional. Terima kasih Arifin yang sudah bersedia selalu kembali ke CYS, dan nanti Arifin yang memperkenalkan ya narasumber kita yang istimewa. Arifin dari Bandung, saya dari Denpasar. Ini launching ininya Zoom-nya, sedangkan Vira jauh nih dari Amerika Serikat. Ya, terima kasih banyak ya Vira sudah bersedia meluangkan waktu malam-malam untuk berbagi dengan peneliti belia Indonesia. Saya kira mungkin itu saja. Arifin, terima kasih banyak atas waktunya. Saya ucapkan selamat mengikuti webinar ini untuk semua peserta webinar. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Mon. Teman-teman riak ya, jempol-jempol, bintang-bintang. Jadi ini thank you Bu Mon tadi udah meluruskan gitu ya. Jadi alhamdulillah tidak hanya guru dan siswa, ternyata juga ada masyarakat umum. Nah, karena itu mohon bantuannya juga ya yang sudah hadir. Nanti namanya bisa diganti di depannya kalau memang siswa boleh siswa underscore lalu nama, kalau guru guru underscore nama, kalau memang dari umum umum underscore nama. Jadi nanti kita bisa lihat nih lebih jelas kira-kira distribusi pesertanya itu dari mana aja. Gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Ditunggu untuk rename-nya. Dan selanjutnya, saya akan mengenalkan dikit Kak Vira. Biar baik, aku sambil add spotlight juga ya. Semoga bisa kelihatan jadinya aku dan Kak Vira nih. Oke, Kak Vira udah ada. Oke, aku ini ya izin ya Kak Vira. Nanti Kak Vira pasti akan melengkapi penerangannya. Tapi aku akan cerita Kak Vira dulu itu ikut acara yang aku tahu tuh dua lomba. Yang pertama di ICYS sama dengan diriku, tapi aku 2013. Kak Vira itu 2017 di Stuttgart, Germany. Itu terkait Braille Literacy Helper. Jadi kalau teman-teman pernah dengar Braille, itu untuk teman-teman yang mungkin ada tunanetra, jadi bisa membaca teks dengan huruf Braille. Nah, lalu juga pernah ikut acara namanya International Student Science Fair di Busan, Korea. Nah, ini kalau ini penelitiannya Braille to Voice Reader. Nah, seperti yang dikatakan Bu Mon, kalau aku dari Bandung, Vira dari Amerika. Jadi kalau di Bandung atau di Indonesia ini masih pagi, di sana udah malam. Jadi mungkin ini bahasanya jet lag gitu ya. Oke, terus Kak Vira itu sudah baru baru lulus ya Kak Vira? Sudah lulus dari Bachelor Arts in Astrophysics dari University of California, Berkeley. Nggak hanya kuliah, Kak Vira tuh aktif juga di banyak hal. Aktif di UC Berkeley Lawrence Hall of Science. Mungkin ini kalau di kita tuh seperti museum, tapi di dalamnya itu ada banyak sekali program-program edukasi. Dan kalau dulu aku sering lihat-lihat nyari konten astronomi, itu kelihatan Vira sering muncul di konten-kontennya Lawrence Hall of Science. Nanti saya akan mungkin sematkan gitu ya, link di chat, ada beberapa kontennya Kak Vira. Terus juga di Center for Young Scientists, Kak Vira juga aktif sebagai pembina, jadi juri untuk di CYS di Lomba Peneliti Belia Nasional maupun persiapan menuju internasional. Nah, yang menarik nih research project. Jadi benar kata Bu Mon, semoga acara ini itu bisa memberikan pengetahuan atau perkenalan ke kita semua, penelitian di astronomi itu ada apa aja ya. Saya coba baca ini. Mungkin saya agak mengerti karena dulu sempat S2 astronomi, tapi ini menarik, Supernova Cosmology Project. Jadi nanti kalau ada yang mau tanya detailnya Kak Vira, terus ada Van Allen Radiation Belt. Itu juga kalau nggak salah Kak Vira pernah mewakili untuk ini ya, publish di sebuah research dan juga menjadi pembicara di sebuah acara. Terus ada Huron Catalog Survey, terus ada Observation of Slime Mold. Slime biasanya kalau anak-anak tuh mainan slime, tapi ini slime mold inside 3D maze in microgravity. Ini yang waktu Vira masih di SMA, dan berafiliasi dengan NASA untuk mengirimkan proyek ini ke International Space Station. Jadi dari SMA pun kelihatannya memang udah mepet-mepet ke astronomi nih. Gitu. Dan banyak sekali award yang Kak Vira udah dapatkan, yaitu ada mungkin aku sebutkan beberapa ya, ada Dorothea Clumpy Roberts Prize. Itu Kak Vira dapat beberapa ribu dolar nih untuk prize-nya. Ada Daniel Edward Work, Two Sigma Undergraduate Diversity, dan banyak banget. Kalau aku bacain semua, kayaknya ini malah akan bacain achievement-achievementnya Kak Vira aja. Tapi di luar akademisnya, jangan khawatir, Kak Vira juga aktif di banyak hal. Mungkin di sini yang bisa aku ceritain terkait dance crew ya. Jadi kalau teman-teman nanti follow IG-nya Kak Vira,
bisa lihat juga kalau Kak Vira nggak hanya jago di akademik dan penelitian, tapi juga ada hobi lain untuk sebagai dance crew. Gitu Kak Vira, semoga sudah cukup, semoga tidak ada yang terlewat. Tanpa berlama-lama lagi, aku mengundang Kak Vira untuk bisa bercerita terkait astronomi dan riset untuk teman-teman kita. Terima kasih, silakan Kak Vira. Terima kasih Kak Arifin, terima kasih Bu Monica, dan terima kasih Center for Young Scientist Indonesia untuk mengundang saya pada hari ini. Saya share screen dulu nih biar kelihatan slides-nya. Kira-kira kelihatan nggak? Thumbs up. Sudah kelihatan Kak Vira? Oke, sip. Let's get started. So, hari ini presentasi saya berjudul Skills and Resources for Astronomical and Astrophysical Research. Jadi hari ini saya ingin sharing-sharing tentang penelitian yang berada di bidang astronomi dan bagaimana teman-teman bisa mencari ide, bagaimana teman-teman bisa mencari data dan resources untuk membantu jika teman-teman tertarik penelitian di bidang astronomi itu gimana sih. I know tadi udah diperkenalkan sedikit, cuman saya pengen kenalan sekali lagi aja. So, hi, nama saya Vira Fatmasieva. Seperti udah dibilang tadi, saya mendapatkan sarjana saya Bachelor of Arts di dalam jurusan Astrophysics atau Astrofisika dari University of California, Berkeley or UC Berkeley. Saya lulusan class of 2023. Jadi class of 2023 ini maksudnya saya lulus tahun 2023 bukan masuk tahun 2023. Jadi saya lulus tahun lalu di bulan Mei. Dan insya Allah besok September ini yang akan datang, saya akan memulai graduate school saya di Boston University um, untuk insya Allah mendapatkan gelar PhD dalam bidang astronomi juga. Dan insya Allah nanti itu lulusnya class of 2029. Jadi program saya nanti sekitar 5 tahun lamanya, or maybe 6 years, who knows, we'll see. Yeah. Dan ketika saya masih SMP, SMA, saya banyak aktif dengan Center for Young Scientists Indonesia juga. Actually, saya apa ya, sempat lama gitu stuck di tingkat lomba peneliti belia yang masih tingkat provinsi doang. Saya pernah ikut lomba peneliti belia dulu di Sumatera Utara pas saya masih di Medan. Itu 4 tahun berturut-turut dari 2013, 2014, 2015, 2016. Barulah pada tahun keempat saya ikut LPB, itu alhamdulillah saya akhirnya lolos dari tingkat nasional dan alhamdulillah bisa sampai ke tingkat internasional after 4 years setelah 4 tahun. Dan seperti yang sudah diceritakan tadi, saya sangat beruntung. I was really fortunate untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk berkompetisi di International Conference for Young Scientists di Stuttgart, Jerman, di mana saya membawa pulang 2 medali emas untuk tim Indonesia. Dan juga di International Student Science Fair di Busan, South Korea, mendapatkan excellent in poster presentation. Dan saya juga mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi di Asian Science Camp atau ASC 2017 di Malaysia. So these are all the things that I did back then ketika saya masih SMA. Dan semua kegiatan ini membuat saya menyadari kalau, oh, I really like research. Saya sangat suka proses meneliti, proses mencari tahu jawaban sesuatu atau mencari solusi untuk sebuah masalah yang and something that I see in my surroundings atau sesuatu yang kayak bermakna bagi diri saya. Dan ketika udah SMA tuh banyak kan udah mulai nanyain nanti kuliahnya pengen jurusan apa gitu kan. And this is when I was like, oh no, what do I want to do? Jadi disitulah saya mulai berpikir, oke, kira-kira nanti ke depannya saya sudah banyak proyek penelitian sebagai murid SMA. Nanti ke depannya apa yang pengen saya tekuni lebih jauh gitu kan. And karena saya sudah banyak melakukan proyek-proyek penelitian, saya sangat sadar kalau saya sangat tertarik dengan research dan saya ingin terus bisa melakukan penelitian dan research untuk kedepannya. Jadi saya mulai banyak berpikir, mulai banyak membayangkan diri saya di berbagai field yang berbeda-beda, dan saya berpikir pada diri saya sendiri, kira-kira nanti ke depannya bidang penelitian apa yang menurut saya paling menarik dan topik-topiknya tuh paling menarik untuk diteliti dan untuk dipelajari ke depannya. Dan disitulah saya sampai
ke jawaban astronomy atau astronomi astrofisika. Karena menurut saya apa ya, mungkin banyak yang agak takut gitu mikirin alam semesta because it's so big, right? Kayak bumi itu dibandingin alam semesta kita, it's so small and the universe is so big. Jadi banyak yang mungkin agak terintimidasi gitu kan mikirin alam semesta. But for me, I think it's so amazing. Um, Kalau di luar sana tuh masih banyak sekali yang belum kita ketahui, masih banyak yang masih kita bisa pelajari. Dan I feel like saya kayak gak tenang gitu kalau saya gak mempelajari astronomi lebih jauh. So that's why I chose to do astronomy. Dan saya juga ketika SMA, to be honest, di sekolah itu kurang banyak pelajaran tentang astronomi. Mungkin fisikanya ada, matematikanya ada, cuman astronomy itself, kalau untuk sekolah saya dulu ya, gak gitu banyak dibahas like formally di kelas. So, jadi hari ini saya pengen sharing-sharing aja kalau untuk penelitian di bidang astronomi itu gimana sih? Karena alhamdulillah dari 4 tahun kemarin saya kuliah di UC Berkeley, saya banyak involved dalam proyek penelitian astronomi. So first off, apa saja tipe-tipe penelitian di bidang astronomi atau astrofisik? Menurut saya ada 3 cabang yang paling besar, yaitu observational, theoretical, and data science astronomy. Nah, yang pertama yang observational ini fokus dengan pengamatan fenomena astronomi secara langsung. Dan seperti mungkin you can expect dari gambarnya, ada gambar teleskop. Untuk penelitian astronomi yang observational emang biasanya perlu equipment atau apa namanya, alat yang bisa kita gunakan untuk melihat fenomena di alam semesta secara langsung, yang jadi something that allows us to see really far away. Bisa saja teleskop yang dari bumi, atau mungkin kita juga bisa mendapatkan akses untuk teleskop yang ada di luar angkasa seperti James Webb Telescope atau Hubble Space Telescope. Tapi kalau untuk penelitian observational itu intinya you have to see it yourself. Kita harus lihat sendiri apa yang sedang terjadi di luar sana. Terus di satu sisi lain ada juga namanya theoretical research, dan penelitian yang theoretical ini lebih fokus dengan teori atau prediksi, dan kita tidak selalu perlu bisa mendapatkan pengamatan secara langsung, tapi teori-teori dan prediksi kita juga bisa diuji melalui kalkulasi atau kayak studi literature and stuff like that. Makanya ini ada fotonya kita tulis-tulis equation seperti itu. So mungkin banyak yang berpikir kalau nggak punya akses untuk alat astronomi itu gimana? You don't have to worry, there's still other ways. Masih ada cara lain untuk bisa melakukan penelitian bidang astronomi. Dan yang ketiga, ini hasilnya yang paling eksis sekarang, it is data science astronomy. Dan ini fokus dengan pengelolaan dan analisis data menggunakan teknik komputasional. Karena akhir-akhir ini justru kebanyakan data-data astronomi itu bukan cuma sekedar gambar atau kayak yang mudah kayak diakses, jadi perlu banyak skill data science dan coding untuk beneran bisa membuat analisa and stuff like that. Personally, saya lebih banyak melakukan penelitian saya kemarin di bidang data science astronomy, but I'll get to that in a little bit. Nanti saya cerita lebih lanjut lagi penelitian saya sendiri yang sudah pernah saya lakukan tuh apa aja. So, itu tadi tipe-tipe penelitian yang bisa kita lakukan di bidang astronomi. Namun, dalam astronomi atau astrofisika itu juga ada subfield seperti kategori yang lebih kecil-kecilnya gitu di bawah di bawah umbrella astronomi as a whole. Ini 3 yang menurut saya paling besar. Yang pertama itu stellar astronomy, dan ini fokus dengan bintang-bintang, apapun yang terkait dengan bintang-bintang, mau itu bagaimana bintang-bintang itu terbentuk, bagaimana mereka terklasifikasi, karena kan bintang-bintang tuh macam-macam, ada yang lebih panas, ada yang lebih dingin, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, and then old stars, young stars, itu mereka semua ada klasifikasinya sendiri, dan penelitian di bidang ini fokus dengan hal-hal tersebut, dan juga proses-proses yang terjadi dalam bintang. Jadi bagaimana bintang itu bisa terbuat, bagaimana bintang itu bisa membuat cahayanya sendiri,
dan bagaimana bintang-bintang itu kayak ketika nanti akhirnya mereka reach the end of their life, kira apa yang akan terjadi kepada bintang-bintang tersebut. Itulah penelitian yang sering terjadi di subfield stellar astronomy. Terus yang kedua ada namanya planetary astronomy atau planetary astrophysics. Dan ini fokus terhadap semua yang berhubungan dengan planet-planet, baik itu penemuan, klasifikasi, dan komposisi planet-planet di antariksa. Because as you know, banyak planetku tuh ada yang beda kan, ada yang rocky seperti bumi, ada yang penuh dengan gas seperti Jupiter atau Saturnus, dan planet-planet tuh bukan terbatas dengan 8 planet yang ada di solar system kita, teman banyak bintang-bintang lain ada punya planet-planet mereka sendiri atau exoplanets, dan disitulah dimana planetary astrophysics fokus terhadapnya. And something else yang juga sering diteliti di dalam bidang planetary astrophysics adalah apakah ada planet di luar sana yang juga bisa um, ada kehidupan di planet sana. So it sounds like kayak mencari alien, but not really. Lebih fokus terhadap kayak, oh di planet itu kira-kira ada oksigen nggak? Kira-kira ada air, or kira-kira kira-kira tanaman bisa tumbuh nggak di planet tersebut. So it's more like that. It's less like, oh, it must be aliens. So it's a little bit different. Tapi ya, yeah, so that was planetary astrophysics. Terus yang satu lagi ada yang namanya cosmology atau ya, dan ini lebih fokus terhadap dengan sejarah dan proses-proses di alam semesta pada skala yang lebih besar. Jadi jika teman-teman tertarik dengan galaksi or black holes atau kayak expansion of the universe, bagaimana alam semesta kita ini makin besar atau makin kecil, or stuff like that, that's where you go for cosmology. Dan personally, I think cosmology lebih banyak penelitian yang di bidang theoretical, seperti yang tadi saya omongkan pertama kali, karena memang kalau untuk skala yang besar tuh, there's still so much that we don't know, sampai kita tuh, kalau emang mau ngambil data, kita kadang kurang yakin data yang perlu diambil itu seperti apa, and that's why di bidang kosmologi kebanyakan penelitiannya masih bersifat teori atau bersifat prediksi. Yeah, cool. So that was itulah beberapa tipe penelitian di bidang astronomi dan beberapa kayak subkategori di bidang astronomi atau astrofisika yang teman-teman mungkin jika tertarik bisa mencari ide penelitian di bidang-bidang tersebut. And saya mau ngomong dikit tentang kemarin penelitian saya di bidang astronomi itu apa saja. And maybe ini bisa menjadi inspirasi atau bisa membantu teman-teman mendapatkan, I think saya tertarik dengan topik yang mirip. And maybe you can also bisa melakukan penelitian di bidang yang sama dengan yang telah saya lakukan. Tadi yang pertama ini sudah sempat dibahas sedikit, Chandra Kumala School Space Program. Ini alhamdulillah saya kerjakan ketika saya masih di Indonesia ya, masih murid SMA tahun 2017, tahun 2018. Alhamdulillah saya dan tim saya dari SMA saya waktu itu mendapatkan kesempatan untuk mengirimkan sampel slime mold. Slime mold itu sebuah microorganism, multicellular organism, dan kita mengirimkan sampel ini ke International Space Station yang merupakan satelit yang di luar angkasa di dekat bumi yang sedang mengorbit bumi as we speak, di mana kita ingin melihat bagaimana slime mold ini tumbuh di lingkungan di mana gravitasi itu sangat kecil, or microgravity. Jadi kita ingin membandingkan bagaimana pertumbuhan sel di bumi versus pertumbuhan sel di luar angkasa. So itu inilah pertama kali penelitian saya di bidang astronomi, like as soon, tadi kan saya cerita bagaimana saya bisa tertarik di bidang astronomi. So like as soon as I realize, begitu saya sadar saya tertariknya sama astronomi, saya langsung nyari, okay, what astronomical opportunity can I do? Dan alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan ini.
Dan habis itu saya mulai kuliah di UC Berkeley, and penelitian astronomi pertama saya di UC Berkeley adalah Heron Catalog Survey ini tahun 2020. Ini aslinya penelitian saya pas COVID, jadi ini penelitiannya fully remote, fully secara online semuanya. Saya nge-zoom sama supervisor saya terus, di mana saya meneliti galaksi yang ada di katalog Heron. Nama katalognya, I believe it stands for, I don't remember what it stands for, like halos and environments of galaxies. Jadi dan saya mengamati dari galaksi-galaksi yang ada di katalog Heron ini, apakah ada persamaan, apakah ada pola-pola yang unik, apakah ada karakteristik yang spesial untuk masing-masing galaksi, dan bagaimana kita bisa mempelajari hal-hal tersebut lebih jauh. Jadi itu penelitian saya pertama kali ketika saya sudah mahasiswa, Heron Catalog Survey. Dan setelah itu saya sempat istirahat bentar setahun, namun saya melanjutkan penelitian lagi pada tahun 2021 sampai 2022. Ini penelitian saya kurang lebih, it took me a year to finish this, di mana saya meneliti Van Allen Radiation Belt. Dan Van Allen Radiation Belt itu sebuah zona yang ada di dalam medan gaya planet bumi, or magnetic field-nya planet bumi. Dan saya meneliti sebuah proses yang namanya radial diffusion di medan gaya bumi tersebut. And ini tadi juga sudah sempat dibahas, cuman alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk mempublish penelitian saya ini di Journal of Geophysical Research Space Science pada tahun 2022 sebagai first author. And dan saya melakukan penelitian ini dengan Space Sciences Lab or Space Sciences Laboratory di UC Berkeley. And so that's something else that I did. And then penelitian saya yang paling recent, yang paling akhir ini dengan Supernova Cosmology Project tahun 2022 sampai 2023, di mana saya meneliti data supernova untuk mendapatkan ukuran yang lebih tepat mengenai alam semesta kita dan bagaimana alam semesta kita ini sedang berekspansi dan bagaimana bisa menjadi lebih besar. So as you can see, selama saya tertarik dengan astronomi dan pernah melakukan research di bidang astronomi, saya agak lompat-lompat topik juga, karena I would say yang Heron Catalog Survey ini tipenya lebih observational dan lebih ke kosmologi. Namun yang radiation belt science ini lebih data fokus, lebih yang data science astronomi tadi, dan lebih fokus terhadap planetary science karena lebih fokus dengan sebuah planet, yaitu planet bumi. Namun yang Supernova Cosmology Project ini lebih cosmology, as you can see, dan ini juga lebih data fokus dan theoretical. Jadi as you can see, saya sudah sempat mencoba hampir semua tipe penelitian yang ada di bidang astronomi. Personally, saya sekarang lebih tertarik dengan bidang planetary science dan mempelajari planet-planet yang ada di luar sana. So, insya Allah nanti ke depannya ketika saya lanjut di Boston University bisa meneliti lebih banyak tentang planet-planet. So ini beberapa penelitian yang sudah saya lakukan, and I hope ini bisa menginspirasi teman-teman, dan sekarang teman-teman juga tertarik untuk bisa memulai penelitian di bidang astronomi. So if you're wondering how do I get started, what should I do, what is there, apa yang perlu kita pelajari, apa yang perlu kita asah untuk melakukan penelitian di bidang astronomi, we can go there first. Right, sekarang yang pertama adalah apakah skill yang paling dibutuhkan, yang paling penting untuk bisa melakukan penelitian di bidang astronomi. Yang pertama, of course, akan lebih baik jika teman-teman memiliki penelitian dasar yang cukup kuat di bidang fisika dan di bidang astronomi. Seperti saya katakan tadi, kadang memang di sekolah not every school punya mata pelajaran astronomi di kurikulumnya, namun di internet sekarang di internet ada di tangan kita, dan banyak sekali courses atau textbook yang bisa kita download dari internet, dan bahkan di YouTube juga banyak kayak video courses pelajaran
yang bisa kita nonton di YouTube juga. Seperti yang Kak Arifin bilang tadi, ke saya ketika kerja di Lawrence Hall of Science juga pernah membuat beberapa video educational tentang astronomi. Mungkin nanti terakhir bisa saya share juga playlist Astrophysics Friday, itu series yang pernah saya buat tentang topik-topik di astronomi. Jadi karena kan ketika kita ingin meneliti sebuah objek, akan lebih baik jika kita punya pengetahuan dasar tentang objek itu tuh apa sih, and what should I know about those objects. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mempunyai pengetahuan di bidang fisika atau astronomi ketika ingin melakukan penelitian di bidang astronomi. Dan tergantung tergantung kayak fokusnya tuh pingin ke dari perspektif yang mana. Sometimes kita juga akan perlu pengetahuan di bidang biologi atau kimia. Seperti contohnya kalau tadi kita mau ngomongin tentang komposisi planet, planet A, planet B, kadang di situ perlu lebih banyak pengetahuan kimia dan biologi juga, bukan cuma fisika. Cool. So that's the first one. And then yang kedua adalah mathematics, matematika. Memang di bidang astronomi there's so much math, banyak sekali matematika yang diperlukan untuk menganalisa dan beneran untuk mengerti proses-proses spesifik di astronomi itu. There's so much math, dan menurut saya paling besar yang paling penting kita harus mengerti multivariable calculus, so kalkulus yang multivariasi, dan differential equations. So dan ini adalah dua kayak subtopik matematika yang akan selalu muncul di bidang penelitian astronomi. So if you're into math, you're in the right track. Cool. Dan yang terakhir nih, yang aslinya tuh pas ketika saya pertama kali milih jurusan astronomi, saya nggak gitu nyangka kalau ini tuh penting banget, tapi coding, oh my god, computer. Karena justru zaman sekarang kebanyakan besar penelitian di bidang astronomi itu datanya tuh besar banget, banyak data point. Jadi kalau kita mau menganalisa pakai tangan itu it's a little too much, dan oleh karena itulah kita kadang seringkali mencari bantuan dengan coding untuk bisa menganalisa dan memproses data. And balik ke cerita saya tadi masalah I didn't expect, saya gak nyangka penelitian di astronomi itu sebanyak ini codingnya. I make this picture kayak ekspektasi versus realita penelitian di bidang astronomi itu gimana. So that was me. Dan seringkali bahasa programming yang sering dipakai di bidang astronomi itu Python. Cuman kadang mereka juga pakai IDL atau C atau C++. Sekali lagi, mungkin ini kedengarannya agak mengintimidasi ya. Aduh, programming gimana tuh, nggak ngerti. But don't worry, ketika saya pertama kali mulai S1 di UC Berkeley, saya juga nggak ada experience coding sama sekali, apalagi di Python yang fokusnya untuk astronomi. Cuman banyak courses di internet yang bisa teman-teman ambil untuk bisa mengerti Python. Dan Python tuh juga kalau nggak salah gratis kok untuk kayak di-download untuk masuk laptop or use in a public computer. So there's lots of ways, banyak jalan di mana teman-teman bisa mengakses program-program coding yang sering digunakan untuk para astronomer. Cool. So itu masalah skill yang dibutuhkan untuk astro research. Dan sekarang pertanyaan kedua, bagaimana saya bisa mendapatkan data, bisa mendapatkan like where do I start? Where do I get all the information untuk bisa diteliti gitu kan? The first one, NASA, National Astronomical Space Administration yang ada di Amerika ini, yang organisasi yang mengurusi hampir semua penelitian dan eksplorasi alam semesta yang ada di Amerika, punya website namanya NASA Open Access. Ini saya taruh linknya di sini. Dan ini katalog data yang besar yang disediakan oleh NASA dan juga dengan kolaboratornya dari berbagai macam mission. Dan ini berisi data-data dari berbagai satelit dan berbagai macam organisasi yang juga membantu NASA mencari data. So literally, if you click on this link, bisa ada search bar, dan kamu
bisa tulis keyword apapun. Kamu misalnya butuh, oh aku pingin data tentang Mars, aku pingin data tentang supernova, you can find that there. Dan juga ada info-info tentang, oh ini yang mengambil data ini tuh organisasi apa, satelit apa. Jadi ketika nanti teman-teman menggunakan data tersebut di penelitian teman-teman, bisa mencantumkan source-nya tuh dapatnya dari mana. Jadi nggak, you know, it's a trusted source, itu source yang bisa dipercaya. Cuman kalau masalah yang seperti itu kan itu lebih, kalau ingin mencari data yang seperti ini lebih data yang digunakan untuk data science astronomy. Tapi jika teman-teman lebih tertarik dengan penelitian astronomi yang observational, juga teman-teman juga bisa um, meng-email atau berhubungan dengan Observatorium Bosca di ITB. Kak Arifin ini kan kemarin juga lulusannya ITB ya. Mungkin nanti kalau ada yang pingin tanya-tanya lebih jauh, you can help me answer about this as well. Cuman saya di websitenya Observatorium Bosca ada kok opportunity untuk bisa mengirimkan proposal proyek, dan nanti sama staff observatoriumnya akan dikasih tahu, oh ya ini bisa kita lakukan di sini atau mungkin belum bisa. Dan insya Allah juga bisa menjadi jalan di mana teman-teman bisa mendapatkan informasi atau data yang bisa digunakan untuk penelitian. Dan jika teman-teman lebih tertarik dengan theoretical atau butuh lebih banyak background knowledge untuk kayak nulis papernya atau nulis posternya, ada juga namanya Astrophysics Data System yang dibantu diorganisasikan dengan Harvard University. Dan ini sebuah perpustakaan elektronik yang dimana di situ banyak jurnal-jurnal dan publikasi di bidang astrofisika dan astronomi dan fisika as general. Dan ya, there's so much more, banyak sekali resources di sana yang teman-teman bisa gunakan untuk mencari tahu lebih baik atau lebih banyak informasi yang bisa digunakan untuk memulai penelitian di bidang astronomi. And something else yang bisa kita gunakan, honestly, I understand kita di Indonesia, honestly di Amerika, kalau di kota tuh juga sama. Kalau malam gitu kan terang banget gitu kan, banyak banyak bangunan, banyak lampu-lampu, banyak mobil. Jadi kayak mana bintang-bintangnya? So if you kalau kita gak gitu bisa akses somewhere yang gak banyak polusi cahaya, ada juga beberapa aplikasi yang teman-teman bisa pakai di HP atau di laptop untuk bisa membantu teman-teman membuat observasi secara langsung dari kota. The first one, yang pertama ini yang paling saya suka gunakan, namanya Starwalk. Ini aplikasi ada di iPhone dan ada di Android juga. Dan ini bisa membantu kita melihat lokasi ada benda-benda di luar angkasa dengan smartphone kita sendiri. Jadi contohnya nih, kalau saya punya Starwalk di HP, kalau saya taruh HP-nya ke sana tuh di app-nya tuh muncul, oh di sana tuh ada bintang A, B, C, D, terus ada konstelasi Sagittarius, Virgo, Libra, and stuff like that. Dan di aplikasi ini juga ada informasi tentang planet-planet, galaksi, nebula, and all that. Jadi juga bisa untuk teman-teman mempelajari topik astronomi lebih jauh pakai aplikasi Starwalk juga bisa. Ya, namun kalau teman-teman lebih gak gitu suka pakai HP, lebih suka pakai laptop, ada juga website namanya Stellarium. Ini linknya stellarium.org. Dan ini software open source, jadi ini gratis, semua orang bisa pakai. Dan hampir sama sih dengan Starwalk, juga bisa menunjukkan posisi benda-benda di alam semesta dan juga informasi real time tentang di luar kita ini tuh langitnya tuh seperti apa. Jadi walaupun teman-teman tempat tinggal teman-teman banyak polusi cahaya, gak gitu banyak kelihatan bintang-bintang, insya Allah kalau dengan Stellarium it can help you understand benda-benda luar angkasa yang ada di sekitar kita tuh apa aja aslinya. So these are two apps or websites that you can also use to do your research or untuk membuat pengamatan tentang astronomi. Nice. Jadi kita sudah banyak nih ngomong dikit tentang tipe-tipe penelitian di astronomi, tentang apa saja pengetahuan yang kita perlukan, tentang apa saja alat-alat dan resources yang bisa kita gunakan. Dan sekarang kita bisa ngomongin tentang apa sih advice atau kebiasaan atau habit seorang astronomer atau astrofisikis yang baik.
Dan honestly, saya rasa ini juga something that makes a good researcher, bukan cuman untuk seorang peneliti di bidang astronomi atau astrofisika. Saya rasa semua peneliti bisa benefit dengan memiliki apa namanya these traits as well. Yang pertama adalah note taking dan dokumentasi. Jadi sering mencatat dan sering mendokumen semua proses yang kita jalani. Karena seringkali di bidang astronomi kita menggunakan banyak sekali data dan banyak proses yang kita lalui untuk memproses data tersebut, menganalisa data tersebut. Jadi personally bagi saya um, kayak nggak tenang gitu kalau setiap langkahnya tuh nggak saya catat. Jadi paling nggak nanti ketika saya lupa atau saya perlu refresher, ada catatan, saya akan punya catatannya somewhere dan nanti bisa saya baca lagi dan bisa membantu saya ingat, oh ya tuh aslinya tuh kemarin datanya tuh aku giniin loh gitu. Dan nantinya ketika sudah waktunya kita udah selesai nih penelitiannya, udah ada hasilnya, udah ada analisanya, ketika sudah waktunya kita untuk menulis abstrak, paper, atau poster, kan kita nggak harus susah lagi nih ingat-ingat, oh kemarin tuh aku apain sih, karena kan kalau kita sudah mencatat every step of the way, jadi nanti kita tinggal melihat hasil catatan kita aja ketika kita um, harus menulis prosesnya. So it's really helpful bagi kita untuk bisa menyampaikan semua sisi penelitian kita dengan lancar nantinya. And the second thing adalah kalau ini, I think this is really relevant, sangat relevan untuk astronomi spesifiknya, karena banyak sekali yang masih belum kita ketahui di bidang astronomi seperti yang tadi saya katakan. Dan kebanyakan pengetahuan yang maybe we think we know now might be different in the future. Banyak yang mungkin sekarang kita tahu, tapi nanti di masa depannya akan dibuktikan salah and stuff like that. Jadi I think curiosity and open-mindedness, mempunyai pikiran yang terbuka, itu sangat penting untuk meneliti di bidang astronomi. Dan kita jangan membatasi diri kita dengan apa yang kita tahu sebelumnya, karena bisa saja nanti itu dibuktikan salah or otherwise. Yeah. And then one more thing that I want to talk about adalah perseverance atau pantang menyerah. Karena di penelitian di bidang astronomi itu it's really hard, like I'm just gonna be honest, dan seringkali itu sangat menantang dan banyak langkah-langkahnya yang bisa membuat kita penat. Dan honestly ketika saya juga lagi penelitian di bidang astronomi, there are lots of times where I felt like giving up, di mana saya rasanya tuh pengen nyerah aja karena ini susah banget, banyak sekali datanya. Cuman I think it's really important untuk selalu menyemangati diri kita untuk keep going. Saya ingin share satu quote yang sering membantu saya ketika saya mulai penat atau mulai kayak stres. Ini juga membantu saya ketika saya dulu rajin ngikutin LPB, karena kan seperti saya bilang, saya 4 tahun berturut-turut baru lulus tingkat nasional, baru bisa sampai ke tingkat internasional. Cuman saya sering membayangkan apapun yang saya lakukan, baik itu penelitian, kelas, or even my life, itu seperti anak tangga. Dan ketika kita sedang melangkai anak tangga ini, kita ya harapannya sih selalu ke atas gitu kan ya. Tapi kalau tiba-tiba kita terjatuh, itu berarti kita sudah pernah berada di satu level ketinggian. Karena kalau kita berada di yang level paling jauh, paling bawah, you can't fall anywhere, gak bisa jatuh kemana-mana gitu kan. Dan berarti kalau kita sudah sempat jatuh, berarti kita sudah sempat melangkah naik. Dan ketika kita sudah bisa mencapai apa namanya, jika kita sudah pernah bisa mencapai level ketinggian itu sekali, kita pasti bisa melakukannya lagi, lagi dan lagi, again, again, and again. So I don't know. I think this is a quote. Ini sebuah quote yang sangat membantu saya untuk keep going and pantang menyerah untuk terus melanjutkan baik itu education saya atau research saya and everything that I do. Okay.
Alright, and with that, that's all I wanted to talk about. Itu yang ingin saya omongkan pada hari ini. Saya akan finish it, menyelesaikan dengan satu quote lagi favorit saya. The sky is not the limit, the sky is only the beginning. Langit itu bukan batas, langit itu hanyalah titik awal. And yes, terima kasih sekali lagi kepada Center for Young Scientists Indonesia untuk mengundang saya pada hari ini. Terima kasih Bu Monica, terima kasih juga Kak Arifin, dan terima kasih kepada teman-teman dan Bapak Ibu guru dan juga everyone else yang sedang menonton Zoom kita hari ini. So, yeah, thank you. Thank you Kak Fira. React teman-teman, let's react. Hey. Nice. Tadi udah ini ya teman-teman, maksudnya kita tadi satu poin yang menarik dari Kak Fira bilang itu memang di Indonesia itu belum banyak ya pelajaran-pelajaran astronomi itu di sekolah-sekolah, sehingga memang astronomi yang mungkin bidang yang juga menarik selain fisika dan biologi maupun kimia tapi belum dipelajari. Dan yang menarik adalah mungkin aku sedikit cerita ya, selama aku kemarin belajar astronomi itu kayak gabungan sih nggak Kak Fira. Jadi kayak kimianya ada, fisikanya ada, matematikanya ada, komputernya ada. Jadi memang teman-teman akan banyak banget dapat ilmu. Apalagi kalau memang kita ngobrolannya observasi ya, di astronomi itu ada namanya astronomi instrumentasi. Jadi kalau memang teman-teman suka robotik atau instrumen, itu teman-teman bisa benar-benar ngobrolin dan bagian engineeringnya ya. Jadi banyak sekali sebenarnya aspek astronomi yang bisa dipelajari oleh teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian. Nah, mungkin pas banget nih, udah ada pertanyaan Kak Vira. Mungkin kita bisa mulai dari pertanyaan itu dulu ya. Ini pertanyaan dari guru, Pak Falik ya Pak, atau Bu Falik, mohon maaf kalau saya keliru. Ada 3 pertanyaan sebenarnya. Yang pertama tuh terkait, mungkin aku bacain dulu ya Kak Vira. Yang pertama, tentang tujuan utama dari CKS Space dan program hasilnya tuh apa aja nih dari CKS Space. Terus lanjutan yang nomor 2 tuh, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengirimkan sampel slime mold ke International Space Station. Dan yang terakhir mungkin terkait metode apa yang digunakan untuk mendapatkan ukuran dan karakteristik supernova yang lebih akurat dalam Supernova Cosmology Project. Jadi aku grouping ke tentang CKS Space dan Slime, kemudian ke Supernova. Silakan Kak Vira. Teman-teman juga silakan ya kalau ada pertanyaan, boleh drop in the chat. Saya jawab yang tentang CKS Space Program dulu ya. Jadi kemarin tujuan kita adalah untuk bisa mempelajari bagaimana sel itu tumbuh di lingkungan microgravity versus di lingkungan yang ada di bumi. Karena kan pasti itu satu titik perbedaannya kan. Kayak di bumi ini jelas-jelas ada gravitasi yang it keeps everything on the ground. Kayak kita tetap bisa we stick, kita nggak terbang kemana-mana gitu kan. Cuma kan kalau di International Space Station, there's no gravity, nggak ada gravitasi, dan kita curious itu kira-kira ada efeknya nggak dengan bagaimana sel itu tumbuh atau sel itu berkembang. Jadi itu tujuan utama kami. Dan hasil yang telah dicapai adalah ketika sampel slime mold kami pulang dari International Space Station, kami membandingkan dengan sampel slime mold yang tetap di bumi, jadi ada kontrolnya di bumi juga. Dan kita lihat di bawah mikroskop elektron struktur selnya itu seperti apa. Dan ternyata sel slime mold yang pulang dari International Space Station itu lebih renggang-renggang sel spacingnya. Jadi sel yang tetap di bumi itu lebih ketat seperti bagaimana ekspektasi sel seperti biasa. Namun sel yang pulang dari bumi itu lebih there's more space, lebih banyak spasi di antara kayak masing-masing sel slime mold-nya. Dan itu sangat menarik bagi kami karena berarti maybe memang gravitasi itu ada efeknya untuk membantu menjaga kayak sel-sel makhluk hidup to stay together. And karena kayaknya juga banyak penelitian tentang kayak astronot yang sudah lama di luar angkasa di International Space Station, and I think memang ada efeknya gitu kayak struktur tulang atau struktur otot mereka tuh berbeda versus ketika orang yang ada stay di bumi. So itulah hasil utama kami yang kemarin kami dapatkan dari CKS Space Program. Dan menurut saya yang paling menantang tentang penelitian itu adalah well, let's be honest, kami waktu itu masih murid SMA ya, jadi there's a lot of things yang kita juga masih kayak sambil kita pelajari along the way, kayak sambil dijalani, sambil dipelajari. Dan untuk mengirimkan sampel ke International Space Station itu
banyak sekali kayak requirements-nya. Oh, harus sampelnya tuh nggak boleh asal. Karena kemarin kami tuh sempat, oh kan kayak SMA kami tuh deket kolam gitu. Jadi kan banyak bisa nemuin kayak entah spesimen lain gitu kan. Cuman mereka bilang, oh no, nggak boleh kamu ngambil asal dari kolam. Kayak harus dapat dari yang bersertifikasi lah, yang lewat um, apa namanya screening and stuff like that. So I think that was really challenging. Banyak apa ya step by step yang harus diikuti secara ketat dan banyak juga testing yang harus kita jalankan ketika akhirnya slime mold-nya terkirim ke International Space Station itu semuanya berjalan lancar. So makanya itulah penelitian ini kayak it took us a year to do everything dari pertama kali planning sampai testing-testing ketika akhirnya terkirim dan balik dan dianalisa it was a really long process but menurut saya itu sangat apa namanya it's so rewarding to do that so saya bersyukur banget bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan project itu dengan SMA saya waktu itu Chandra Kumala School. And untuk yang bundle keduanya tentang Supernova Cosmology Project, um, to be honest, jujur saya I don't know exactly how much I can say karena penelitian saya yang ini it's a little bit confidential. Cuman intinya yang saya pelajari itu dari saya fokusnya dari supernova itu ketika kita bisa mendapatkan measurement yang lebih spesifik tentang kayak like how fast it's moving away atau bagaimana cepatnya kayak supernova itu redup dari situlah kita bisa apa ya mencari cara untuk bisa mendapatkan kalkulasi atau pengamatan yang lebih accurate. How we do that, I don't think I can say. Karena nanti takutnya supervisor saya nyariin saya kayak terus nanti I don't know. I just want to play it safe. But yeah, it's something along those lines. Seperti itulah kira-kira. Maaf. Oke, oke, no worries, Kak Fira. Mungkin sebagai sesama astronomer ya, aku akan bocorin sedikit yang aku pernah pelajari mungkin. Kak Fira nanti senyum atau tidak senyum aja gitu ya. Tapi yang menarik dari supernova itu, supernova kan bintang yang meledak ya. Dan bintang meledak itu ada umurnya. Jadi biasanya tuh ada tipe-tipe supernova. Nanti kalau Pak Falik, Pak atau Ibu Falik ya, penasaran, supernova itu ada tipenya, spesiesnya gitu ya. Dan spesies itu ada warna. Nanti kita bisa tahu tuh spesies itu sebenarnya dilahirkan oleh bintang apa, menghasilkan warna apa atau spektrum apa gitu. Jadi biasanya kita nggak akan, mungkin kalau secara akurasi mungkin nggak akurat-akurat amat, tapi kita bisa mengklasifikasikan gitu. Dan terkait tadi confidentiality, itu yang menarik di sana ya Vira, ada competitiveness di antara penelitian. Oke, thank you Kak Vira. Ini juga ada pertanyaan selanjutnya nih terkait bagaimana sebenarnya cara para astronomi di luar sana tuh mengukur massa dari suatu planet, komposisi penyusun, terus unsur apa aja yang sebenarnya ada di planet tersebut secara akurat, instrumen apa aja, dan perangkat pendukung aja apa yang digunakan. Okay, this is a long question. Agak panjang nih pertanyaannya. Oke, saya jawab satu-satu ya. Kalau masalah mengukur massa atau kayak berat suatu planet, um, how do I explain this? Jadi bayangin ini bintang dan ada planetnya kan, planetnya mengorbit bintangnya tuh. And itu kalau ada ada gravitasi di antara dua objek, itu pasti mereka saling menarik. Dan emang biasanya gravitasi si bintang ini lebih kuat dibandingkan gravitasi si planet. Cuman si planet tetap akan menarik si bintang juga gitu kan. And ketika kita mengobserve atau mengamati kayak planet yang sedang mengorbit sebuah bintang, itu ada yang namanya redshift atau blue shift dan itu bagaimana kayak how do I explain this? Kayak ambulan nggak sih Kak Vira? Ya 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 kayak tides. What's tides in Indonesian? Layangan. Ya ya. Dan itu kayak bisa dihitung bagaimana kayak si planet atau si bintang menarik sesama dan dari pengamatan itulah ada equationnya tuh ada kalkulasinya di mana kita bisa menggunakan pengamatan itu untuk menghitung oh kira-kira si planet ini
masanya tuh sekian gitu. And oftentimes emang kayak nggak selalu accurate, pasti ada kayak titik atas sama titik bawah, cuman kayak kira-kira di antara inilah gitu masa planetnya tuh gimana. So that's the first question. Kalau masalah komposisi penyusun atau kayak unsur-unsur planet secara akurat, usually kita menggunakan suatu yang namanya tuh spectra, and ini tuh intinya kayak ketika planet ini kan bisa merefleksikan sinar dari bintangnya juga atau juga bisa merefleksikan sinarnya sendiri, dan dari sinar yang dipantulkan oleh planet itu kita ketika kita mengamati kayak what's spectra. Betul. Ya, spektrum cahayanya tuh kita bisa lihat, oh ada peaknya di sini, ada kayak renjanya di sini, terus kayak naik turun, dan kita bisa membandingkan itu dengan karakteristik spektra elemen-elemen spesifik. Jadi kalau kita lihat, oh kira-kira nih pola spektra planetnya tuh seperti ini. Oh itu kayaknya mirip dengan pola spektranya hidrogen. Jadi kita bisa bandingin, oh oke, jadi kira-kira planetnya itu punya hidrogen, punya helium, punya copper, stuff like that. Itu kalau untuk mencari unsur komposisi planet. And yang terakhir, instrumen dan perangkat pendukung apa saja yang dipergunakan. I would say banyak, kalau masalah planet, it's a lot of telescopes, perlu banyak menggunakan teleskop justru bukan dari bumi, so bukan ground based telescope, tapi justru space based telescope, karena kebanyakan planet-planet, apalagi exoplanet ya, planet yang bukan bagian dari solar system kita tuh, it's too far to be reached dengan ground based telescope. Jadi kebanyakan data kita menggunakan space based telescope. Cuman beberapa dari data ini juga termasuk dalam open access NASA tadi. Jadi walaupun kita secara langsung nggak punya akses dengan kayak data yang diambil langsung dari satelitnya, there are ways bagi kita untuk bisa tetap mencari data-data tersebut. Yeah. Oke. Semoga menjawab ya, Kak Milza. Jadi sebenarnya ini menarik juga ya, Kak Vira, karena em, apa ya, terkait prinsip-prinsip di astronomi dapat ini tuh juga mungkin menarik untuk teman-teman kita ini pelajari ya, dan guru-guru, karena itu sebenarnya aplikasi dari fisika dan matematika di alam semesta adalah Mm-hmm. fenomena-fenomena astronomi ini gitu. Oke, terus ini ada Yes. kita mungkin ini one last question ya, sebelum kita Okay. akan lanjut ke quiz karena akan ada hadiah menarik. Terus juga setelah quiz kita akan foto bersama. Jadi siap-siap untuk buka kamera. Jadi ini one last question dari Kak Yasmin. Kak, apakah kita ingin melakukan riset di bidang astronomi? Harus semuanya mengharuskan kita menghitung. Ada other ways lain menghitung nggak, Kak? Ya, I would say memang kebanyakan besar kalau untuk astrofisika ya, kalau emang fokusnya lebih besar fisikanya, I'm afraid pasti akan ada menghitungnya, baik itu sedikit atau banyak. Cuman kalau teman-teman lebih tertarik dengan yang penelitian observational, sometimes you don't always need to count. Seperti tadi penelitian saya yang dengan Heron Catalog Survey, itu gak gitu banyak, it's not as much counting and not as much coding, jadi nggak gitu banyak matematika dan codingnya, tapi itu saya lebih fokus dengan melihat, oh oke, gambar galaksi A versus gambar galaksi B versus gambar galaksi C, apa yang bisa saya tandai perbedaannya, atau apa yang saya bisa tandai pola-polanya. Jadi kalau teman-teman ingin penelitian astronomi yang nggak gitu banyak hitung, I think try going to the observational astronomy instead, dan lebih mempelajari kayak gambar-gambar galaksi, bintang-bintang, planet, DLL. But ya, yeah, tapi sekali lagi, I would say itu mungkin agak lebih surface level, agak lebih um, jika nanti terakhirnya pingin lebih dalam lagi penelitiannya, you will still have to use some math. I'm afraid it's impossible. Ya. Oke, thank you Kak Yasmin. Mungkin ini ada yang menarik, kemarin baru ada rilis jurnal 2 tahun lalu tuh namanya Astronomy Education. Jadi Hmm. bagaimana penelitian penyerapan gitu ya, atau pendidikan astronomi. Jadi kalau memang
spektrum ya. Matematikanya expert banget sama yang di sini enough mathematics, mungkin bisa ke bagian pendidikan gitu. Yeah. Oke, sip. I mean, I think Selanjutnya it's kita akan important. lanjut ke quiz ya. Jadi tadi sebenarnya ada 3 door prize dari kalau kata Buman dari Paragon. Terus tadi mungkin udah ada beberapa pertanyaan yang akan dikurasi siapa yang mendapatkan hadiahnya dari yang memberikan pertanyaan. Nah, selanjutnya akan ada 2 hadiah lagi dan saya udah menyiapkan pertanyaannya. Boleh dong siap-siap di chat ya teman-teman. Siap-siap di chat. Kita akan ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama. Udah siap semua ya? Ding 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 ding. Pertanyaan pertama, oh rule-nya. Rule-nya siapa yang cepat menjawab di chat. Jadi saya akan lihat di chat siapa yang cepat menjawab. Kalau saya udah mendapatkan juara, saya akan bilang stop, saya udah mendapatkan juaranya. Oke? Sudah ya teman-teman di react jempol-jempol sambil persiapan untuk ini. Oke, nanti Kak Vira juga akan bantu nih menjurinya karena ini pertanyaan dari tadi materi yang Kak Vira berikan. Pertanyaan pertama, ada 3 bidang riset astronomi yang dijelaskan Kak Vira. Tuliskan di kolom chat bidang apa aja tadi. Ya, ketik, 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 ketik. Ayo, ayo. Oke. Udah temu Kak Vira? Siapa yang paling tepat? Si Arya Hana Fazila. Oke. Congratulations. Congratulations. Sip. Nanti aku akan chat apa yang perlu dilengkapi ya. Oke, sip. Pertanyaan kedua. Siap. Jeng, 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 jeng. Siapa? Atau bukan siapa, Deng? Berapa banyak? Jeng, 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 jeng. Oke. Berapa banyak Kak Vira udah mencoba untuk ikut LPB nasional? Nah, langsung. Ayo. No. Nasional atau provinsi? Nah, nasional. Ah, Nasional. beda Berapa nih. kali? Beda. Oh, udah ada. Siapa? Adila. Karena Adila mana provinsinya Adila? 4 kali, nasionalnya 3 kali. Iya, Agak trick question nih Kak Arifin. betul. Oke, untuk Adila, aku udah chat apa yang perlu dilengkapi ya. Nanti chat ke aku. Sip. Oke, kita udah dapat berarti untuk yang mendapatkan award pertanyaan itu Pak Falik. Jadi terima kasih Pak Falik tadi juga karena jadinya Kak Vira lebih menjelaskan nih journey untuk CKS Space. Terus ada Kak Adila dan juga Kak Ariana. Jadi udah aku share ya. Nanti lengkapi informasinya. Sisanya bisa kita lanjutkan. Oke, kalau gitu teman-teman kita akan lanjut ke foto bersama. Boleh siapkan kameranya. Kita buka kamera bareng-bareng, kita akan foto bersama. Aku akan coba move spotlight sehingga kita bisa foto bersama. Coba remove spotlight. Oke, di view, gallery. Oke, teman-teman ada lumayan banyak, ada 4 slide. Jadi teman-teman bersabar. Fotonya akan dibantu oleh saya dan Kak Fieri. Jadi nanti pokoknya akan dibantu oleh host. Jadi teman-teman siapkan ya muka-mukanya. Oke, kalau sudah siap, mungkin kita akan, ini juga udah overrun, maaf, dari 11.03, tapi kita akan semoga selesaikan setelah foto bersama akan penutupan. Oke, sudah kumpul semua, saya tunggu 1 menit lagi ya, kita 11.04 WIB akan foto. Oke, sambil menunggu ada sedikit info dari Bu Monica bahwa rencananya LPB akan ada launching di akhir bulan ini ya Bu Man ya. Jadi teman-teman nanti bisa pantau terus di Instagramnya atau sosial medianya Center for Young Scientists. Jadi persiapkan. Wah, ada muka familiar, ada Kang Fargiza, senior saya waktu kuliah waktu ini. Oke, siap. Kelihatannya udah lengkap ya teman-teman. Aku akan mulai foto dari sekarang.
Jadi Kak Ferry juga bantu ya. Jadi kita mulai slide pertama. Satu, dua, tiga. Senyum. Kita mulai slide kedua. Satu, dua, tiga. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Dan slide keempat. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Udah dapat 4 slide. Dan daftar hadirnya juga sudah di-share oleh Bu Monika. Jadi nanti teman-teman bisa isi ya daftar hadirnya. Di bawah udah bit.ly daftar hadir webinar 2 LTB 2024. Oke, sudah ya teman-teman. Nanti bisa di cep. Jangan lupa untuk isi daftar hadir. Oke, kalau gitu. Sekali lagi, terima kasih banyak teman-teman. Kita sudah ada di penghujung acara. Kak Vira, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu nih teman-teman dari belahan bumi di sana, bukan bumi yang lain ya. Tapi belahan bumi di sebelah sana di Amerika. Semoga lancar Kak Vira segala rencananya untuk PhD dan semoga Kak Vira juga bisa terus nanti menemani teman-teman peneliti belia nih kalau nanti ada yang ternyata pengen mentor dan pengen lain-lain bisa belajar astronomi juga dengan Kak Vira gitu. Oke teman-teman, tuh ada juga happy Kasih. birthday Kak Vira, berarti sebentar lagi happy birthday. Selamat ulang tahun. Di Amerika belum, masih tanggal 8 di Amerika soalnya, cuman di Indonesia udah Di tanggal Indonesia 9, udah, so oke. I Jet lag guess. dulu. Happy birthday-nya jet lag. Terima kasih. Oke, happy birthday Vira. Thanks again. Thank Thank you banget. you. Ke Bu Monica teman juga terima kasih banyak. Ada Bu Diah juga terima kasih banyak dan teman-teman semua terutama yang sudah menyempatkan waktu di weekendnya untuk hadir dan berdapat cerita-cerita dan menimba ilmu bareng gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kita semua selalu diberkahi, diberi kelancaran untuk menimba ilmu dan juga berkarya dan bermanfaat nyata untuk Indonesia. Izin saya tutup acaranya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai berjumpa lagi di acara webinar LPB selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman. See you again. Terima kasih Kak Arifin, Kak Vira. Terima kasih Pak Gisa sudah hadir. Terima kasih. Semuanya terima kasih Bu Monika, Vira, dan Arifin. Thank you, Kak. Oke, Izin saya tutup ya. teman-teman. Nanti mau lihat dulu nih. Wah, banyak Bapak Ibu guru juga nih. Banyak. Oh ya, dan informasinya nanti akan diupload ya rekamannya ke YouTube peneliti belia, CEO Center for Young Scientist. Jadi teman-teman nanti bisa rewatch sessionnya di YouTube. Iya, semua sesi webinar ini ada di YouTube nanti ya. Jadi nanti malam baru naik yang webinar kedua ini. Yang pertama sudah ada. Kalau mau cari linknya juga bisa di Instagram kita di link bio-nya nanti muncul ya. Oke. Oke. Oke.